Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa menyertakan Allah dalam kehidupan Anda sehari-hari, sehingga Anda akan bisa berkata, seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Baptista de la Salle, "Aku mengagumkan cara Tuhan bertindak dalam segala hal yang dilakukannya bagiku." Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa ke-22. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Paulus Anggara SDB yang akrab disapa Romo Paulus. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo? Baik, Bu Be. Senang sekali Romo senantiasa berkenan hadir dalam acara ini untuk menyapa dan meneguhkan iman kami para pendengar setia dan pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Dengan senang hati kalau saya bisa membantu, pasti. Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini seperti biasa dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Paulus. Baik, mari kita memulai dengan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, bersyukur kembali kami ungkapkan kehadirat-Mu, khususnya untuk begitu banyak hal baik yang telah kami terima, begitu banyak berkat yang boleh kami rasakan, dan begitu banyak anugerah yang boleh kami nikmati. Dalam rasa syukur ini, kami ingin menunjukkan kepadamu dalam doa kami, terutama juga doa yang mengubah kehidupan kami, agar kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan semakin menguatkan kami untuk mencintai Engkau dengan mencintai sesama kami. Sehingga dalam segala kesulitan, tantangan, dan rintangan, kami selalu kuat karena kami percaya bahwa Engkau selalu ada di samping kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 9 sampai 14. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kalian kami doakan. Kami mohon semoga kalian menerima segala hikmah dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon bersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Paulus, bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sungguh indah ya Romo. Betul. Dalam bacaan pertama, tadi Rasul Paulus mendorong umat di Kolose untuk bertumbuh dalam hikmat dan pengertian yang benar, agar mereka menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik menurut kehendak Allah. Lalu yang kedua, kita tadi mendengar bagaimana Simon Petrus yang sebenarnya adalah nelayan diajak untuk menjadi penjala manusia. Dan kita kenal di sini ada Duk in Altum yang terkenal itu ya Romo. Ya. Nah, dari bacaan pertama yang kita dengar, apa inspirasi iman yang hendak Romo Paulus bagikan kepada kami? Kalau kita merenungkan pada bacaan pertama, di situ kita menemukan seorang Paulus, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose. Artinya juga pentingnya kita berdoa, tapi juga berdoa bagi orang lain. Dan kalau kita lihat dalam doanya itu, dan kemudian harapannya seperti yang dia tuliskan, agar pertama dan terutama kita sebagai seorang Kristiani itu, pada saat kita berdoa, mungkin Bu Pe pernah mendengar begini ungkapan ini ya. Pada saat kita berdoa itu hendaknya pertama, tanpa tepi, yang kedua, tanpa tapi, dan yang ketiga, tanpa henti. Karena apa? Karena itu nafas kehidupan kita. Kita berdoa untuk diri kita juga berdoa untuk orang lain. Dan tujuan doa yang paling penting dalam hal ini Santo Paulus mengatakan yaitu, jelas apa yang kita harapkan adalah mengetahui dan mengikuti kehendak Allah. Dan itu kan tidak gampang. Betul. Karena seringkali kita berdoa,
agar Tuhan mengikuti kehendak saya. Jadi dalam ini mentalitas yang harus kita hilangkan. Karena apa? Karena seringkali kita itu begini loh. Kita pikir kalau kita rajin berdoa, Tuhan yang kemarin tidak mau, sekarang jadi mau. Jadi kita itu punya pemikiran Tuhan itu, kalau orang Jawa bilang itu esok dele, sore tempe, mencela-menceli kan. Kemarin mau, sekarang nggak mau karena saya berdoa. Dan bukan begitu. Ada yang saya pernah bertanya kepada anak-anak begini. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang kita inginkan? Oh, tahu pastor. Lah untuk apa kita berdoa? Kalau Tuhan tahu, untuk apa kita berdoa? Mereka bingung. Iya pastor, untuk apa kita berdoa? Kita akan bingung kalau kita berpikir kita berdoa untuk Tuhan. Itu salahnya di situ. Karena apa? Karena sebetulnya kita berdoa itu untuk saya. Saya yang berdoa, dan disitulah saya meminta, saya memohon. Dan kemudian dalam permohonan dan permintaan itu, saya mengusahakan. Tuhan beri saya keselamatan. Maka kalau nyopir pelan, nggak kenceng-kenceng, nggak ngebut-ngebut, kan gitu. Itu kan minta keselamatan tapi nyopirnya yang ngebut, ya nabrak juga. Begitu loh. Jadi itu juga kemudian menyadarkan kepada kita bahwa pada saat kita berdoa, pada saat kita mohon, apa yang kita mohonkan kita menyadari dalam doa diucapkan. Diucapkan terus sehingga kita kemudian menyadari saya yang harus berubah. Oh ya, ternyata. Nah, dalam usaha saya. Disitulah yang kemudian pertumbuhan itu penting. Karena seringkali kan orang kecewa. Karena dipikirnya dia udah banyak berdoa, dia sudah banyak berderma, dia sudah banyak pelayanan, maka jaminan doanya dikabulkan itu lebih besar. Dan kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya nggak begitu. Seringkali karena apa? Karena orang yang berkarya, berderma, hidup baik pun tidak lepas dari kesulitan. Tidak akan lepas. Karena disitulah yang kemudian melihat bahwa doa itu relasi. Justru pada saat kita menghadapi kesulitan, kita tidak akan menjadi seperti orang yang tidak beriman, putus asa. Karena kemudian nanti berikutnya kan jelas ada begitu banyak hal. Karena apa? Karena untuk kemudian mengetahui atau menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kan nggak gampang. Makanya Santo Paulus juga mengatakan ada dua hal yang penting di sini, yaitu tadi berkhidmat dan mengerti. Menerima segala hikmat dan mengerti yang benar. Berkhidmat itu seperti apa? Berkhidmat itu adalah kebijaksanaan spiritual. Dan itu kan sumbernya hanya dari satu sumber utama, yaitu sabda. Merenungkan sabda, melihat, memahami. Dan itu mudah-mudahan penyakit kita sebagai orang Katolik yang mulai sedikit demi sedikit disembuhkan, yaitu alergi baca kitab suci. Kalau baca kitab suci langsung, waduh gatal, ngantuk, semuanya penyakit muncul lihat kitab suci itu. Jadi seperti itu. Sehingga itu yang menjadi malapetaka. Dan itu terjadi sekarang kan, kalau misalnya BKSN di lingkungan-lingkungan, keluhan yang seringkali muncul, pastor kenapa kalau sudah menyangkut kitab suci umat nggak mau datang? Karena mereka alergi. Dan seringkali seperti itu, dan itulah yang seringkali saya mengatakan paling tidak di paroki saya, mari nggak usah mikir ngerti atau nggak ngerti, yang penting buka dulu. Orang buka aja sudah alergi, bagaimana mau mengerti di dalamnya? Buka dulu. Ada yang bertanya, pastor saya bukanya bagaimana? Bebas, mulai dari belakang, dari depan, nggak apa-apa. Yang penting buka dulu, baca dulu. Nanti kalau tidak mengerti, tidak apa-apa. Pastor juga yang belajar lama juga masih banyak yang mengerti. Jadi yang penting dibaca. Kalau kita percaya itu sabda Tuhan yang bisa mengubah, membantu pada kehidupan saya, bacalah dengan senang hati. Jangan terpaksa, nikmati saja. Nggak usah pakai target sehari harus berapa lembar, malah jadi beban. Baca saja. Supaya kemudian kita juga akhirnya mendapat banyak hal yang baik. Itu yang pertama tentang hikmatnya. Yang kedua tentang pengertian yang benar, yaitu pemahaman kita tentang kebijaksanaan tadi. Yang itu bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena seringkali juga ada inspirasi-inspirasi dari yang lain. Sekarang kan TikTok, Instagram, semuanya kan penuh inspirasi. Yang baik, yang tidak baik. Sesuatu yang benar bisa jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Tapi kita punya sumber yang pasti benar dan menyelamatkan, yaitu kitab suci. Dan itulah yang kemudian membawa pada kita, pada saat kita kemudian menghadapi permasalahan, pada saat kita menghadapi kesulitan, bagaimana? Apakah kita masih tetap bisa? Dan dalam hal ini kan juga Pak Santo Paulus mengatakan berbuah. Itu kan yang penting. Buah-buah dari perbuatan kita. Dan untuk menghasilkan buah itu kan perlu usaha. Pohon tidak sembarang ditanam menghasilkan buah, tapi perlu dipupuk, perlu disirami, perlu dirawat sehingga bisa menghasilkan buah.
Dan tentu itu yang diharapkan kita sebagai seorang Kristiani yang bertumbuh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi terlebih juga menjadi berkat untuk orang lain. Kurang lebih saya merenungkan untuk perikop ini seperti itu, Bu P. Ya, Romo Paulus, betul sekali. Kebetulan hari ini adalah bulan September, Hari Kitab Suci Nasional, Bulan Kitab Suci Nasional. Benar, Romo Paulus, kalau kita tidak membaca Kitab Suci, bagaimana kita tahu hidup yang sesuai menurut standar Allah, seperti yang dituliskan Rasul Paulus ini kepada Jemaat Kolose. Secara garis besar dengan sangat rinci, Rasul Paulus mengatakan bagaimana sih standar yang hidup menurut standar Allah. Tadi Romo Paulus sudah menyebutkan bagaimana layak di hadapan Allah, hidup layak di hadapan Allah. Lalu kemudian harus berbuah ya, Pastor. Dan kemudian di sini juga dikatakan mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, kalau kita tidak membaca kitab suci, bagaimana kita bisa tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Betul. Itu juga salah satu yang menjadi dasar bagaimana kita sebagai seorang Kristiani mencintai Tuhan dengan mencintai sabdanya. Ya. Pelan-pelan kita mulai, kemudian juga belajar. Ya. Karena itu seringkali kan menguatkan kita, menguatkan dalam kehidupan kita. Ada satu cerita yang saya senang sekali, seringkali saya membagikan begini. Pada suatu saat ada seorang pastor yang pergi ke daerah pedalaman. Ya. Dan dia membagi kitab suci. Ya. Di antara yang dibagi, yang orang yang menerima itu ada satu bapak yang mengatakan, "Pastor, saya mau kitab suci itu, tapi tidak untuk saya baca, karena saya bukan orang Katolik. Saya mau terima kitab suci itu, saya pengen kertasnya, karena saya merokok. Jadi saya ingin menyobek, saya kertas dan saya merokok, apakah boleh?" Dan pastor tadi mengatakan, "Oh, boleh saja, kenapa tidak? Saya kasih, tapi pesan saya satu." "Apa, Pastor?" "Sebelum kamu pakai untuk menggulung, kamu baca dulu." Oke. Akhirnya pastor tadi pergi. Berapa tahun kemudian dia datang. Dan kemudian tanpa dia sadari, bapak tadi ada di situ. Dan kemudian mengatakan, Pastor masih ingat saya? Kayaknya kamu yang dulu minta yang menerima kitab suci untuk merokok ya? Iya, Pastor. Dan saya lakukan itu. Mulai dari sobekan pertama, sobekan kedua, dan sampai akhirnya sobekan Yohanes. Saya membaca satu tentang Tuhan Yesus. Dan di situ saya tergerak dan saya jadi orang Katolik. Artinya apa? Kalau kita seringkali bahkan orang yang hanya perlu sobekannya saja begitu. Tetapi dia ada kerinduan, bisa jadi yang mungkin banyak hal yang menutup. Dan dia serius membacanya. Kitab suci, sabda Tuhan itu bisa mengubah seseorang. Kalau kita percaya dan kita mau berubah. Dan itu yang penting juga supaya dalam kehidupan kita yang tidak gampang ini, kita juga selalu dikuatkan, mempunyai pengharapan. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Kan perlu. Karena kalau tidak, ya yang terjadi adalah kita merasa sudah tahu. Nah itu yang mentalitas yang susah. Sok tahu, dan kemudian tidak mau tahu lagi. Nah sudah, pada saat sudah sok tahu, tidak mau tahu, nah ada masalah, dia seringkali malah kemudian jatuh dalam hal-hal yang tidak baik. Menyangsikan Tuhan. Bertanya Tuhan itu ada atau enggak. Dan disitulah yang kemudian justru membuat seseorang itu menjadi menjauhkan diri kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Jadi seperti itu. Ya, Romo Paulus tadi Romo mengatakan bahwa dalam berdoa itu tidak bertepi, tidak ada tapi, dan tidak berhenti. Ketika kita tidak tahu apa lagi yang harus kita katakan atau kita macet untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan, kitab Mazmur bisa menolong ya, Pak? Ya, seringkali banyak yang bertanya, Pastor saya itu kalau berdoa bingung mengatakan, nggak usah bingung Bu, kalau doanya bingung, diem saja. Kadang-kadang itu kita perlu juga Tuhan itu berbicara dan begitu ya Pastor. Iya, diem saja. Atau kalau misalnya bingung, diem juga nggak bisa. Saya kan selalu mengatakan kepada mereka, ini kebetulan kan saya bawa sesuatu, di mana ya? Nah, di sini. Bu, kalau bingung, ini doa yang hebat sekali dan ada dalam. Ini kita mendoakan ini, kita mendarahkan kitab suci apa? Rosario. Rosario, betul. Itu saja. Ya. Tidak usah terlalu banyak konsep atau apapun. Doakan dengan baik. Tetapi kalau kita berdoa rosario jangan melihat butirannya karena target nanti. Maka kan kalau tidak kan
Kalau kita, lihat sudah ini, aduh 50, udah stres. Dan akhirnya kan begini, saya seringkali mengatakan kepada umat saya, kita doa pertama, Bapa kami, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Masih pertama begitu. Mulai, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terakhir, Salam Maria, mati amin, Salam Maria, mati amin, Salam Maria, mati amin, Salam Maria, selesai. Selesai. Sudah selesai. Saya bilang, itu lebih baik nggak usah doa rosario. Betul. Karena jadi beban. Ya. Karena doa rosario bukan beban. Itu seperti kontemplasi. Karena kalau orang nikmat doa, udah selesai toh, ulang lagi, begitu kan? Bukan kemudian, kan kita sering kali lihat kalau doa rosario di lingkungan ada yang ngeliatin, terus saya pasti bilang, masih 20. Saya yang jadi stres. Jadi, dan seringkali ada yang berkata seperti ini, Pastor, apakah kalau misalnya saya doa dan kemudian tidak sampai selesai, saya berdosa? Dan saya mengatakan, loh kenapa berdosa? Bu, itu kan untuk membantu kita. Kalau misalnya, saya sering mengatakan, Anda tidak bisa tidur, daripada mikirin tetangga marah, begitu emosi, begitu tuh mikirnya, bawa rosario. Mungkin baru 2 putaran tidur, no problem. Tidak ada hal yang lebih indah, kita tidur dalam kondisi situasi doa. Begitu, Pastor. Iya, jangan kemudian merasa, salah. Kalau misalnya berdosa, kita berdoa ini isinya cuma salah tidak, capek kita berdoa. Betul. Jadi seringkali saya mengatakan, supaya kemudian suasana keintiman dengan Tuhan itu kan diciptakan dari seperti itu. Tuhan yang bukan yang penghukum, penuntut, tapi Tuhan yang benar-benar seorang yang benar-benar peduli sama kita, mau memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Dan itu juga yang kemudian bisa membawa kepada apa yang kemudian di sini dituliskan, yaitu pertobatan. Karena pertobatan itu proses. Kita menyadari bertobat artinya kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, itu kan arah untuk menemukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan saya kan perubahan terus. Karena kan kita maunya Tuhan ngikutin rencana saya. Apa yang saya inginkan. Jadi seperti itu. Ya, Romo Paulus, tadi Romo menyinggung tentang doa rosario yang kalau sampai kita buntu mau mendoakan apa dan tidak tahu, rosario adalah jalan yang paling tepat untuk memuji. Tetapi tadi juga Romo mengingatkan, jangan ada target, nikmati. Karena katanya kalau berdoa rosario tanpa dikontemplasikan ibarat tubuh tanpa jiwa, Romo. Ya, oke lah, dalam artian seperti ini. Kita akan berpikir seperti itu. Tetapi daripada, saya akan mengatakan itu karena tidak semua orang langsung bisa berkontemplasi. Tetapi itu kan kebiasaan baik, yang kemudian kebiasaan baik itu membawa kita kepada pemahaman. Karena seringkali tidak segampang itu. Orang yang sudah biasa doa rosario bisa lebih gampang dengan kontemplasi. Tapi orang yang sulit sekali berdoa rosario, disuruh datang doa rosario, pegang rosario, kesel banget. Jadinya tidak segampang itu. Tapi bahwa kemudian ada proses. Yang biasa saya mengatakan, sudahlah, enggak apa-apa, nikmati dulu. Tidak bisa. Seringkali kan, Pastor, kalau saya doa rosario, saya kemudian muncul utang saya begini, tidak apa-apa, itu kan normal, biasa saja kali. Pokoknya yang penting fokus. Biar kedua Tuhan, utang saya ini gimana ya? Ya kan ada intensi terus. Itu kan akhirnya kan bisa kemudian lebih, tanpa disadari kan permohonan kita, harapan kita kan ada di bawah dalam satu doa. Yang memang ada begitu banyak yang umat kondisinya masing-masing, tetapi mereka hanya ingin satu, bagaimana saya bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, caranya bagaimana. Dan itu tentu saja kan dari begitu banyak situasi dan kondisi kita mencoba untuk membantu setapak demi setapak. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, dan satu hal lagi yang penting, tadi di awal Romo Paulus sudah mengatakan, kalau berdoa juga mendoakan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu juga sesuatu yang bagus. Artinya bahwa salah satu hal yang baik adalah bahwa kita juga berani, meskipun kita punya kebutuhan, kita punya keinginan, tapi juga ada kepedulian kepada orang yang lain. Itu kan juga sesuatu yang membuka. Jadi lingkupnya kan bukan hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga lebih membuka. Karena kan kita ini kan dalam gereja kan persekutuan, kebersamaan. Dan kebersamaan itu lebih kuat karena diikat oleh itu tadi cinta kasih dalam bentuk doa. Orang yang mencintai, dia akan mendoakan dengan tulus. Itu saja. Karena ungkapan yang terindah dari cinta itu doa. Iya kan? Meskipun siapapun juga, seringkali kan begini.
bagaimana saya tahu saya bisa mengampuni seseorang? Apakah saya mengampuni kemudian bisa? Belum tentu. Ya. Kalau kita mau melihat apakah saya mampu mengampuni seseorang, itu benar-benar mengampuni adalah pada saat kamu bisa mendoakan dia dan kamu tersenyum. Ya. Itu berarti kamu bisa mengampuni dia. Tapi kalau belum, itu hanya omong kosong, hanya di mulut saja. Ya. Karena nggak segampang itu, gitu. Mendoakan seseorang. Kan doakan sesuatu yang baik dan kemudian demi kebaikan orang itu. Agar kalau dia bahagia, dia mendapat sesuatu, saya juga bahagia. Ya. Jadi bukan untuk saya saja. Begitu. Baik, terima kasih Romo Paulus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh apa yang dikatakan Romo Paulus menggugah kita dan kita bisa berkaca bagaimana kehidupan doa kita. Mari sejenak kita akan jeda dan setelah ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan Romo Paulus dari Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Paulus Anggara SDB dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, hendak sharing iman, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan dialog iman kita dengan dari Injil Suci menurut Lukas. Romo Paulus, tadi kita mendengar bagaimana Yesus meminta Simon untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Duk in altum, kita sangat populer, sangat terbiasa mendengar itu. Apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan dari Injil Lukas ini? Sebetulnya kalau kita merenungkan Injil Lukas ini menarik sekali panggilan seorang Simon. Kan dia melihat Tuhan Yesus juga bisa jadi baru pertama kali dia datang. Oke lah, Tuhan Yesus waktu itu kan meminta dia untuk menjauhkan dulu dan kemudian mengajar. Tapi kan paling belum ada mujizat. Belum ada apapun juga, hanya sebagai seorang pengajar. Dan kemudian tiba-tiba dia meminta. Ini ibaratnya meminta seorang ahli untuk melakukan sesuatu. Wah, itu tidak habis pikir. Karena apa? Karena Simon itu kalau kita lihat di tempat asalnya kan rumahnya samping danau. Pasti dari kecil dia udah bisa berenang. Dia lihat airnya kayak apa, dia tahu ikannya jenisnya apa. Dia udah tahu. Dan dia sudah hidup di situ. Sementara ini Yesus, bapaknya tukang kayu. Bagaimana mungkin dia tahu tentang ikan, dia tahu tentang pahat, iya. Tentang kayu, iya, tapi tidak dengan ikan. Tetapi perhatikan, disinilah seorang Simon, kerendahan hatinya. Dia disuruh, dan dia mengatakan sebagai seorang nelayan, saya sudah kerja loh, semalaman loh, tapi nggak dapat. Tapi karena engkau meminta, maka saya melakukan. Coba perhatikan. Pasti semalam itu Simon kalau itu jala, dia sudah melempar berapa ribu kali. Tetapi hari ini dia juga melakukan hal yang sama, melempar jala. Tapi bedanya, yang pertama dia melempar karena kebiasaan, karena memang pekerjaannya. Lemparan biasa. Dan yang kedua sekarang ini, dia melempar bersama dengan Tuhan. Dan itu bedanya. Karena apa? Karena suatu tongkat, misalnya Musa, tongkat biasa dipegang dia. Tapi bersama dengan Tuhan membelah Laut Merah. Jadi kan seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa percaya itu seperti yang dijelaskan di sini kan, kehendak Tuhan. Itu yang seringkali kalau dia seperti orang Farisi, nggak mungkin lah, saya itu sudah bekerja enak saja, kau membuli saya kan begitu. Kau mengejek saya di depan begitu banyak orang, kalau saya nanti nggak dapat, udah tahu nggak dapat, kemudian ini sudah nggak ada ikannya, bisa jadi tempatnya itu dia tahu kalau nggak ada ikannya, karena dia tempat yang nggak jauh kan. Tetapi dia melepaskan semua itu. Dia melepaskan itu dan kemudian melakukan. Dan itulah juga dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kalau mau berbuah kan, dan dalam bacaan ini kan jelas. Dalam bacaan pertama sudah kita dibawa ke arah itu. Tentang bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Dan seringkali kan sepertinya mustahil, nggak mungkin. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, apa sih yang nggak mungkin? Betul. Jadi itulah konsep tentang iman, tentang percaya,
Dan disitulah kita juga perlu bertumbuh Ya. terus-menerus. Dan ini panggilan yang sangat luar biasa. Dan kemudian dari situ, sama seperti juga Santo Paulus, jangan fokus pada diri sendiri, doakan juga orang lain. Ya. Artinya, akhirnya pun Petrus tidak untuk hidup sendiri, karena akan menjadi penjala manusia, sesuatu yang lebih besar. Betul. Tapi kan untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih besar, kan perlu dari hal yang kecil, yang sederhana. Dan yang sederhana itu pun, seorang Petrus bisa menunjukkan rasa percaya yang luar biasa. Meskipun dalam perjalanan imannya, seringkali sudah jatuh bangun, manusiawi. Tetapi bahwa ada sesuatu yang mendasar, yang mutiara, yang luar biasa, Tuhan melihat di situ. Dan itulah yang juga pasti ada dalam diri kita masing-masing. Mutiara yang indah, yang Tuhan melihat dan memanggil kita untuk menjadi rasulnya dalam konteks-konteks tertentu, dalam kehidupan kita masing-masing, untuk bisa menjadi tadi penjala manusia, menjadi berkat untuk orang yang lebih luas daripada hanya terfokus pada kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jadi ada sesuatu yang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Karena memang untuk bisa berbuah seperti dalam bacaan pertama tadi kan, kita juga harus pertama mensuburkan diri kita dulu. Karena pohon yang tidak subur, tidak kuat, tidak akan menghasilkan. Itu kan perlu proses kita dulu. Betul. Juga pengenalan kepada Tuhan. Karena apa? Karena pada akhirnya toh selama mengikuti Tuhan Yesus kan dalam tanda kutip, Simon juga belum begitu banyak menghasilkan buah. Masih dalam proses jatuh bangun, bahkan dikatakan banyak hal yang negatif. Tapi setelah itu baru kita lihat bagaimana seorang Petrus menjadi yang begitu luar biasa. Itu pendampingan Tuhan. Tetapi dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan kita menyadari. Karena pada akhirnya juga satu hal yang penting yang mengubah seluruh kehidupan seorang Simon adalah pertobatannya, penyesalannya. Dan itu tadi kan dalam bacaan pertama juga. Karena itu menjadi puncak dan berubah. Karena selama dia waktu itu belum berubah pemahamannya, kan apa yang dia seperti murid-murid yang lain, mereka mempunyai misi sendiri dalam dirinya yang ingin ditumpangkan dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dan itu kan seringkali diubah sama sekali. Cuma diubah setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah kebangkitan Tuhan Yesus kan Tuhan mengulang lagi panggilan itu. Sama persis. Tapi kenapa kemudian itu berubah? Karena yang tadi, selama itu, misi-misi yang ada di pemikiran mereka, rencana-rencana yang ada dalam pemikiran sudah hancur. Karena tidak mungkin lagi. Dan kemudian mereka membuat sesuatu, mempunyai sesuatu yang baru. Nah, itu akhirnya lebih memberikan hasil dan buah yang luar biasa. Jadi panggilan seperti, kalau kita berkaca dari panggilan Simon Petrus. Iya, Romo Paulus sangat menarik apa yang Romo kemukakan tadi. Bahwa dengan mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus, dan mengikuti kehendaknya, kemudian hasilnya menjadi luar biasa ya. Tadi Romo sebutkan, jala yang sama digunakan tetapi dengan kekuatan sendiri, hasilnya tidak ada. Tetapi ketika mengikuti apa yang dikatakan Yesus sampai mau tenggelam saking penuhnya. Ya, Romo. Tadi Romo juga mengatakan bahwa ada pertobatan, sikap pertobatan dalam diri Simon. Dan di sini dalam ayat ke-8, melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Jadi seandainya kita memang sudah menyerahkan diri kita, sikap pertobatan itu penting juga ya, Pastor? Ya, betul. Menyadari kedosaan kita, kelemahan kita. Karena kita tidak akan bisa mengikuti kehendak Tuhan kalau kita merasa lebih. Karena itulah kegagalan orang Farisi dan orang Saduki. Mereka merasa sudah tahu. Sehingga tidak lagi mau menerima masukan, karena saya sudah tahu untuk apa. Sementara mereka pada saat disapa Tuhan langsung menyadari ketidaklayakannya. Dan itulah seringkali kan pada saat kita merasa tidak layak dan Tuhan akan melayakkan. Pada saat kita merasa kita sudah layak, seringkali kan malah nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada perubahan. Pertobatan kan karena seseorang itu merasa berdosa. Karena merasa tidak layak, maka dia berubah. Karena kalau sudah baik, untuk apa berubah? Kalau sudah sempurna, untuk apa berubah? Kan begitu. Dan itu kan pemahaman-pemahaman yang seringkali menghambat begitu banyak dari kita untuk bisa kemudian bertumbuh dengan lebih baik. Karena sudah merasa tahu, sudah merasa baik, sudah merasa, sehingga tidak perlu lagi
seperti itu. Nah, jadi itulah yang seringkali menjadi penghambat tanpa disadari. Iya. Dan pertobatan itu juga hendaknya kemudian dilanjutkan dengan mengikuti apa yang dan melaksanakan kehendak Tuhan ya, mengikuti apa yang diinginkan Tuhan dan melaksanakan. Betul. Mendengar, ya, mengikuti, melaksanakan. Meskipun itu kan berproses, seringkali ya, kan jatuh, bangun. Seringkali kan saya kalau mengingatkan umat saya itu, ya kita itu sebagai manusia seringkali jatuh. Tapi ingat kalau jatuh jangan lupa bangun. Gitu. Jangan lupa jatuh, enak ya jatuh daripada bangun nanti jatuh lagi deh. Itulah berproses. Karena apa? Karena pada akhirnya kan kita diproses. Dimurnikan, diproses gitu loh. Dalam proses itu kita merasakan, oh ya ternyata pada saat saya jatuh, Tuhan nggak jauh sama saya. Saya dikuatkan, saya kemudian diteguhkan, dan disitulah kita terus-menerus berproses untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Ya, Romo Paulus nampaknya kita juga dipanggil oleh Tuhan, setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tanda kutip penjala manusia juga melalui hidup kita ya Romo. Iya betul, masing-masing kita dipanggil untuk seperti tadi dalam tanda kutip menjala, menjadi apa ya, menjalakan, menangkap, mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Dan seringkali untuk bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan itu tidak sekedar saya bicara baik. Iya. Karena apa? Karena pada saat saya berbuat baik, bersikap baik, maka otomatis orang itu akan kita akan bisa membawa orang kepada Tuhan. Karena apa? Karena melihat, kok kenapa dia begitu baik ya? Kenapa dia seperti itu? Bahkan orang yang beragama pun akan merasakan. Beragama lain pun akan merasakan. Oh ya, kenapa seperti itu? Oh ya. Dan akhirnya kita menyadari, oh ya dia orang Katolik, orang yang. Nah, tanpa kita banyak ngomong. Karena kan zaman sekarang, apalagi di Indonesia kan nggak segampang itu. Betul. Tapi bahwa perbuatan, tindakan, kemudian tingkah laku kan tidak ada batasannya. Betul. Orang baik itu tidak ada batasannya. Orang yang murah hati itu tidak ada batasannya. Karena baik, murah hati, penyayang, dan kemudian kepedulian yang tinggi itu kan tidak beragama. Kita bisa masuk ke semua tempat. Dan dari situ kemudian orang merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Artinya kita membawa orang lain kepada Tuhan. Mungkin banyak sering kan terjadi kan orang mengalami kepahitan. Karena pengalaman seseorang. Betul. Dan kemudian pada saat itu dia bisa dipulihkan hal itu karena juga pengalaman kehadiran seseorang. Dan kita diharapkan seperti itu, bisa membawa seseorang tanpa kita meminta, tanpa kita memaksa, tapi mereka merasakan. Kan tidak ada yang lebih indah pada saat kita melakukan sesuatu atau siapapun melakukan sesuatu, membantu seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik dan orang mengatakan puji Tuhan. Atau kalau orang Muslim kan mengatakan syukur alhamdulillah ada Anda. Itu kan ungkapan yang indah. Betul. Dan itu kan tanpa disadari kan kita membawa mereka kepada kedekatan dengan Tuhan ya. Siapa tahu kemudian mereka mencari. Karena seringkali kan sikap kita bisa menjadi pengusir ikan. Artinya mau dekat jauh, orang yang sudah dekat dari jauh, jadi kayak bom atau juga penjala yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin dekat. Dan seperti itu. Dan itu kan tergantung dari apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam keseharian kita, dan itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana relasi saya dengan Tuhan. Gitu. Jadi itulah yang akhirnya bisa bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi sesama. Dan itu adalah evangelisasi yang paling konkret saat ini. Dan benar-benar berbuah. Dan benar-benar, karena buahnya itu yang diharapkan oleh semua orang. Betul. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita renungkan apa yang sudah Romo Paulus sampaikan tadi. Dan kita akan menutup acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin Romo Paulus dan juga menerima berkat Allah melalui Romo Paulus. Baik, mari kita menutup dengan doa dan juga dengan berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk inspirasi sabdamu, khususnya bagi kami, agar kami pun bisa dalam kehidupan kami mengikuti kehendak-Mu dalam segala kehidupan sehari-hari kami. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, dan hambatan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Kuatkanlah kami selalu
agar kehidupan kami bisa menjadi berkat, bisa menghasilkan buah, sehingga dalam kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa mendampingi kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Pastor Paulus SDB. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.